Kita start dari cabang Oelua, sebelah kanan menuju Oelua, lurus menuju ke kantor camat Loa Holu, puskesmas, dan juga bisa tembus ke Nembrala. Nah, di sini jalannya masih cukup bagus dan juga pembangunan rumah juga sudah mulai terlihat di sini, tapi di sebelah kanan ini masih ada banyak tanah kosong juga. Di sebelah kiri ada gereja Katolik. Nah, sebelah kanan ini ada kantor camat Loa Holu di sini. Di sini tempat biasa orang lari-lari sore, guys. Dan juga ada kantor untuk KB juga ada di dalam satu wilayah dengan kantor camat. Nah, di sini ini tempat olahraga karena tempatnya sepi, aspalnya juga bagus, pemandangannya juga masih lumayan bagus di sini. Nanti kita jalan tembus ke Desa Mundek. Karena ada teman yang minta ke Desa Mundek. Nah, kebetulan pas kita ke sana ya, saya sekalian buatkan videonya. Di sebelah kiri ini ada puskesmas Oelaba. Jadi kami jauh dari keramaian, guys. Dan di sini memang kalau malam-malam itu ya seperti ini keadaannya. Ini puskesmas Oelaba. Nah, kita lanjut terus. Di sini juga tanah-tanah masih banyak yang kosong di sini. Nanti direncanakan ada polsek juga di sebelah kiri setelah puskesmas kalau tidak salah. Di sini pembangunan rumah juga sudah mulai terlihat lumayan. Di sebelah kanan ada rumah yang bagus. Saya juga sudah lama tidak lewat sini, jadi baru lihat kalau ternyata sudah ada rumah-rumah di sana. Nah, di sini biasanya tempat kita untuk pergi ke desa-desa ini jalannya ini, dan jalannya sudah sangat bagus, artinya lumayan bagus dari sebelum-sebelumnya yang batu-batu lepas itu. Kalau kita jalan lewat sini sampai di Mundek kayak jalan melalui jalan Via Dolorosa. Nah, di sini sudah sangat bagus, jadi tinggal arah-arah yang ke Mundek nanti kita lihat jalannya. Kita juga nanti akan melewati hutan jati nanti. Aspal yang masih sangat keren dari tahun 2014. Aspal yang di hutan jati itu masih sangat bagus sekali, guys. Jadi ini masuk dusun Lutulai, wilayah jajahan kami tiap hari di sini. Nah, di sini masyarakatnya juga sangat bagus, sangat kooperatif untuk masalah kesehatan maupun pendidikan. Nah, di sebelah kanan ada SD dan juga lapangan bola dan juga ada cabang aspal kanan itu menuju ke dusun Telunulu dan nanti dia bisa tembus ke dusun Bulek, Desa Tolama. Jadi ini adalah wilayah Desa Tolama. Kalau kita lurus menuju Desa Balaoli, Oebela dan juga lurusnya Nembrala, bisa ke Boni, bisa lewat sini dan Tasilo. Dan ini kita ambil cabang kiri karena kita mau menuju ke Mundek Lidor. Di sebelah kiri ini juga ada posyandu dan masyarakat di sini rajin, baik dan juga mereka kooperatif kalau untuk masalah kesehatan dan pendidikan. Nah, di sini ini sudah mau masuk hutan jati. Jadi saya harus percepat sedikit videonya karena saya take video tadi itu sekitar 30 menit dan kembali lagi HP saya sudah tidak sanggup lagi dengan segala macam video yang ada di dalam sini. Jadi saya harus percepat sedikit di hutan jati sini. Ini aspalnya sangat bagus, saudara-saudara. Dia masih lumayan bagus padahal aspal ini sudah sangat lama dari tahun 2014. Nah, ini kita sudah masuk di hutan-hutan di sini, hutan-hutan jati. Saya percepat sedikit videonya biar jangan terlalu ini. Nah, di hutan jati ini, guys, pernah satu kali kami bawa pasien dari Lidor sampai hutan jati ini jam 2 malam, pasien partus dan juga ambulansnya macet di dalam hutan-hutan sini yang banyak setan-setannya. Mau bau darah kah, mau ada setan kah, pokoknya kami pusing waktu itu dan ambulans rusak. Kami harus kontak lagi teman-teman yang lain dan sinyal tidak ada. Jadi kami pusing untuk cari bantuan sampai akhirnya ada teman yang dari puskesmas minta auto pick up untuk datang jemput kami di situ. Pasiennya juga saya larang untuk teriak-teriak. Kalau teriak-teriak tuh di situ tempat yang keramat, guys. Kalau malam-malam sebentar dia penunggu dong datang berarti kita bisa laut di situ. Nah, itu aja sedikit pengalaman. Dan biasa kalau kami bawa pasien dari Mundek Lidor biasanya lewat sini. Jadi kalau pasien sudah dibuka lengkap, kadang-kadang suka lahir di jalan-jalan seperti ini kalau sudah tengah-tengah malam. Tahu pasien-pasien ini biasanya kadang-kadang bahwa mereka tidak sakit tapi anaknya langsung mau keluar kayak gitu, bahasa dari dahulu kala sejak purbakala itu. Jadi tidak apa-apa, itu masyarakat mereka tidak paham. Jadi kita tidak bisa menyalahkan mereka, tapi kita harus terus menasihati mereka agar mereka
pola hidup mereka lebih berubah lagi guys. Itu sedikit cerita pengalaman mengiringi melewati hutan-hutan belantara ini guys. Jadi ini sekalian promosi juga bagi teman-teman bidan yang mungkin sudah bosan hidup di kota dan mau hidup dengan kami di desa sini. Mari kita bersama-sama membangun Kabupaten Rotendao tercinta ini dengan mencegah persalinan di rumah guys. Ini adalah cerita kita hari ini. Kita sudah masuk di wilayah Desa Temas. Nah, kalau aspal kiri, aspal yang bagus tadi harusnya dia nyambungnya ke kiri, nanti tembus Desa Temas yang jalan umum samping gereja. Nah, ini kita mau ke Mundek, jadi kita lewat jalan yang Via Dolorosa ini lagi. Nah, ini kita sudah masuk di jalan yang tidak stabil perjalanannya karena masih pengerasan. Nah, ini nih sudah masuk Desa Temas. Di sini pembangunan rumah lumayan padat di sini, guys. Nah, di sini musim panen, jadi di setiap depan rumah itu sudah pasti ada padi-padi menumpuk hasil dari semua pertanian yang ada di Desa Temas maupun desa yang lainnya di sini. Jadi orang-orang yang di sini punya sawah di luar Desa Temas juga mereka panen kan otomatis harus bawa pulang. Nah, di sebelah kiri ini ada gereja guys, pembangunannya juga sudah sangat bagus. Sebelumnya saya lihat dia belum dibangun seperti itu, tapi sudah 2 tahun terakhir pembangunannya juga sudah sangat bagus di situ. Di sini kalau lari juga harus hati-hati karena ada anjing, ada kambing, ada kuda, ada manusia, pokoknya semua adalah pemilik jalan yang harus kita hargai dan hormati di sini guys. Nah, di sini juga masih sedikit hutan-hutan ini juga. Ini kalau banjir juga air juga di sini meluap-meluap di sini, tapi ambulans ini kan tinggi jadi biasanya dia bisa lewat itu. Apalagi kalau gawat darurat tengah malam, tempat ini kami tidak hitung untuk lari seperti balapan liar itu. Kadang-kadang kami lupa juga guys kalau kami juga punya nyawa karena kami memikirkan nyawa ibu dan bayi itu yang harus diselamatkan. Jadi semoga kedepannya masyarakat semakin lebih sadar supaya sebelum terjadi kegawat daruratan mereka sudah harus di puskesmas atau vaskes terdekat. Nah, di sini nih kalau pasien mau melahirkan, mau partus juga dijemput. Setelah pulang kita juga antar sebenarnya. Gratis bagi yang punya BPJS dan tidak punya BPJS juga gratis. Tetapi kadang-kadang masih ada teori dulu. Jadi mereka bilang lahir sendirilah, perut sakit tidak ada orang lah. Pokoknya ada saja alasan, tapi kita tidak bisa menyudutkan masyarakat. Jadi bagaimana kita menggiring mereka agar mereka mengerti. Nah, di cabang kiri ini Temas, cabang kanan ini kita menuju ke Mundek ya, saudara-saudara yang dari Mundek yang minta saya ke Mundek itu. Saya juga takut kalau pakai motor sendirian dan sangat capek. Jadi kebetulan pas ngantar pasien, jadi kita sekalian take video di sini. Nah, di sini videonya kayak agak tidak stabil sesuai dengan jalan yang ada di sini. Jadi semoga ke depan nih jalan di sini aspal karena kasihan masyarakat kami yang ada di sini, apalagi sampai di Lidor. Jadi teman-teman yang ada di luar daerah ini Nusa Lote Fuafuni yang di desa Lidor Mundek Lidor ini masih seperti ini. Tapi sudah lumayan bagus. Ini ada juga aspal-aspal sepotong di sini yang masih bisa kita tarik napas di sini. Nah, ini kita lurus terus saja. Ini entah sudah di bagian mana ini. Oh, ini juga masih sudah di Mundek, Mas. Oh ya, di Mundek nih. Nah, jalan ini yang turun-turun gunung yang jalan rusak itu ini. Berarti lumpur juga itu. Tapi nikmati saja perjalanannya. Mohon maaf juga mungkin ada kata-kata saya yang salah, tapi itu sudah keadaannya. Saya harus voice over dengan beberapa menit yang harus mengisi perjalanan agar teman-teman tidak malas untuk mendengarkan dan melihat jalan seperti ini yang terjadi di sini. Nah guys, ini kita sudah menuju ke Mundek, kok tidak tahu sampai-sampai ya. Oh, ini sudah masuk di rumah pertama. Nah, rumah pertama ini sebelah kiri nih. Ini juga pernah kami tolong pasien di sini. Nah, di sini di setiap rumah ini guys, ini banyak. Itu kita ketemu mas es krim yang 1.000 itu. Ini ada rumah-rumah keluarga-keluarga kita di sini.
Nah, di depan rumah mereka tuh penuh dengan padi-padi. Jadi orang di sini tidak ada yang susah makan, guys. Ada yang sementara jemur-jemur padi. Ini padinya lumayan banyak. Coba lihat itu, rumahnya tidak begitu besar, tapi padinya lumayan banyak. Itu berkat Tuhan melimpah atas mereka. Nah, ini jalan Via Dolorosa salah satu ini. Jadi kalau bawa motor lewat sini, hati-hati sebelum gigi rontok, guys. Ini salah satu jalan yang dengan batu lepas. Jadi kalau lari kencang juga hati-hati. Kecuali sudah terbiasa. Nah, kami yang belum biasa ini tidak bisa, kecuali yang sudah biasa. Jadi dia tiap hari menyanyi, aku sudah biasa. Ini jalannya kita perlambat sedikit karena di belakang ambulans itu ada ibu yang baru selesai partus, tapi ibunya juga sudah bisa loncat-loncat. Kalau melahirkan normal itu enak, saudara-saudara. Begitu 2 jam kemudian ibunya sudah senyum-senyum, sudah jalan-jalan. Jadi kalau tidak ada indikasi SC, jangan gila-gila bilang mau pergi operasi terus nanti cepat sembuh, hilang sakit. Tidak ada itu ceritanya itu. Lebih bagus itu melahirkan normal. Jadi kalau sudah dikasih tahu melahirkan normal itu, tolong jangan dibantah, saudara-saudara. Jadi kita sudah mau sampai rumah ibu ini, di lewat SD nanti belok kiri. Kayaknya ada teman-teman di video-video sebelumnya lagi minta juga video dari Mundek dari lewat SD. Ini sudah videonya ini. Jadi tolong dilihat baik-baik dan tolong diapresiasi dengan baik ya teman-teman ya, karena ini juga butuh perjuangan, guys. Ini kalau belok kiri juga bisa, itu menuju ke keluarga kita. Ini rumahnya siapa saya tidak tahu, tapi pembangunan rumah di sini sudah bagus-bagus, guys. Walaupun jalannya belum begitu bagus, tapi semoga ke depannya lebih bagus lagi. Amin. Di sini juga ada pohon lontar juga orang iris. Jadi kalau musim iris, saudara-saudara, kita bisa minum tuak nira itu gratis, mereka akan kasih kita karena warga di sini nih ramah semua. Nah, yang cari SMP, SMA, ITS, ini bentuk bangunannya sudah bagus juga ini SMP, SMA ada pramukanya. Nah, di sebelah kanan ada gereja. Gereja ini juga saya lihat sebelumnya belum begitu selesai dibangun, sekarang sudah bagus ini, saudara-saudara. Terus di setelah gereja itu ada SD yang dicari oleh saudara-saudara kita yang mungkin tamat dari sini dan masih mengingat momentum itu. Nah, ada juga keluarga-keluarga kita di pinggir-pinggir jalan situ, tapi kita tidak bisa say hello terlalu jauh. Nah, nanti kita akan belok kiri di sini, saudara-saudara, untuk mengantar ibu yang sudah selesai partus, dan ayam itu juga parkir persis tengah jalan. Di sini ayamnya banyak sekali, guys. Jadi kalau di Kuala Lurus itu pasti ya enak, tapi itu bukan ayam-ayam kita, itu ayam-ayam orang. Jadi kita tidak boleh mengingini barang milik sesama. Ya, di sini kita sudah hampir sampai di bak biru, kata ibu yang punya rumah. Itu adalah rumah mereka, tapi saya berpikir rumah mereka ini di bak biru ini. Jadi saya berpikir mau buka pagar, ternyata saudara-saudara rumah ada di dalam lagi di sebelah kanan. Jadi nanti saya akan buat video khusus waktu saya keluarga itu, tapi ini kita turun dulu. Dan ibu ini bayinya, anaknya 10 guys, 9, satu meninggal, jadi 9 guys, sudah besar-besar semua. Ada satu yang bayi yang baru lahir ini. Jadi berkat melimpah untuk keluarga tercinta ini. Nah, ini sudah saya stop videonya sampai sini. Nanti baru untuk vlog berikutnya saya akan lanjutkan. Ini kita sudah balik dan kita lihat sejenak tentang SMP SMA ITS. Nah, sampai jumpa di vlog berikutnya. Mohon maaf bila ada kata yang salah.